Saya PNS, pegawai negeri sipil, bukan ya. Profesional dan dokter sejati, Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Itu ya, yang orang nggak suka itu loh. Ya, yang orang bilang kamu ngerjain, nggak enak ya kan? Buat apa sih kerja MLM? Ya nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Saya sih suka-suka aja. Kenapa? Karena dari ini bisnisnya modalnya kecil, tapi hasilnya bisa besar, Bapak Ibu semuanya. Ya nggak? Anda punya modal besar, tetap hasil juga besar. Tapi modalnya juga harus miliaran, puluhan miliar. Sedangkan saya menariknya apa? Modal 25 juta plus. Tapi saya bisa dapatkan puluhan miliar dari bisnis ini, Bapak Ibu semuanya. Saya kalau cerita Bapak Ibu semuanya ya, saya cepat karena yang bicara terakhir bukan saya, nanti yang bicara adalah Pak Gani Yondo ya. Beliau ini punya usaha F&B ya, digital agency juga teman-teman semuanya. Nanti ini yang paling penting, bukan saya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya cerita sedikit aja. Jadi kalau saya cerita presentasi biasanya orang tuh sering ngomong gini loh, seringnya ya, Pak, saya ini nggak paham kripto. Sering dengar nggak kira-kira? Pak, kripto nanti kalau mati gimana? Bener ya? Ya kan kadang-kadang saya mikir, Pak, kita mati duluan Pak sebelum kriptonya mati Pak. Ingin ngomong itu begitu sebenarnya mati ya. Aduh ya, channel gitu ya. Terus kadang-kadang ini loh kripto nggak ada fundamentalnya. Ya nggak takut nanti kena scam dan lain-lainnya. Setuju nggak kira-kira? Betul ya? Nah, ini saya ada satu video. Ya video ini yang ini video pemerintah Amerika, Bapak Ibu semuanya. Jadi dia lagi meregulasi yang namanya mata uang dolar. Jadi mata uang dolar ingin dimasukkan ke blockchain, teman-teman semuanya. Mata uang dolar ingin juga dimasuk ke dalam dunia cryptocurrency, teman-teman semuanya ya. Ada saksikan terlebih dahulu. Ya, ini ya. Ya. Nah, wow, Trump meresmikan jalan dolar masuk blockchain. Ya, Menteri Keuangan AS ini awal revolusi keuangan. Ya sudah, biar Presiden Donald Trump aja ngomong sama Anda biar ngerti gitu loh. Ya, kalau Anda bilang nggak ada fundamentalnya, ya kan, kripto itu bohongan. Jangan-jangan Anda yang bohong, nggak mau join, tapi nggak join. Sering ada yang gitu. Next, ya, kedua. Jadi dia next. Nah, ya Anda bisa lihat. Jadi dia lagi tanda-tangan apa? Genius Act into Law. Ya, jadi ini adalah Presiden Trump menandatangani undang-undang Genius menjadi undang-undang sebuah undang-undang bersejarah yang akan membuka jalan bagi AS untuk memimpin revolusi mata uang digital. Mata uang digital itu apa namanya? Cryptocurrency. Mau sampai kapan sih gaptek Bapak Ibu semuanya? Mau sampai kapan nggak paham-paham? Ya, Donald Trump aja udah paham. Masa Donald yang lain nggak paham-paham? Ya, nah coba Anda sedikit back Pak. Nah ini tentang apa sih? Oke, back dulu. Ya, silakan Pak Daniel. Next. Langsung aja. Next Pak Daniel. Nah ini diputar di cross lagi. For digital assets and global dollar dominance, with President Trump signing the Genius Act into law. This bill provides the fast-growing stablecoin market with the regulatory clarity it needs to grow into a trillion-dollar industry. Stablecoins represent a revolution in digital finance. The dollar now has an internet-native payment rail that is fast, frictionless, and free of middlemen. This groundbreaking technology will buttress the dollar status as a... Ya, kita nggak usah bahas panjang-panjang. Intinya adalah apa? Ini orang-orang di luar negeri, di China, di Amerika, di Eropa, itu lagi membahas masa depan kripto. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu teman-teman Indonesia saya, itu membahasnya gosip kripto. Kripto itu mati loh. Kripto itu bahaya loh. Saya tuh kadang-kadang gunanya Moonbot. Kami bukan sekedar jual software, bukan. Tapi di sini kami bangun komunitas bagaimana agar orang-orangnya pintar secara finansial, Bapak Ibu semuanya. Jadi biar nggak kena money game, nggak kena investasi bodong. Kenapa sih di Indonesia sering kena investasi bodong? Di Australia loh nggak ada, di Singapura nggak ada, ya nggak ada investasi bodong. Di di negara-negara maju yang lain nggak ada. Cuman di Indonesia ini loh, kalau berita money game tinggi banget kalau di berita. Kenapa? Ya itu nggak mau belajar soal finansial soalnya. Diajari finansialnya maunya ikut yang cepat, ikut yang wah untung 100% bagus saya mau ikut. Kalau untung 30% setahun nggak mau Bapak Ibu semuanya, katanya pelan. Bingung ya teman-teman semua ya. Tapi kalau scam, play victim, pura-pura jadi korban. Betul nggak kira-kira? Next. Ini ada satu berita lagi. Nah, ini membahas tentang
intinya membahas tentang kripto ya. Kalau Amerika Serikat ini lagi mengatur masuk ke mata uangnya dolarnya juga masuk ke dalam kripto ya. Dan saya yakin akan disuruh negara yang lain. Oke, silakan next. It's more secure because what it does is it states in law what backs these stable coins. So right now what you're going to do is, you're going to take your money, you're going to buy some stable coins, and then have that balance that you can use to make payments electronically. And since we now have legal clarity on what it is that backs those stable coins, that will greatly increase acceptance of them not only here in the United States, but around the world. And what it will do is it'll increase the desire for nations and private organizations. Stop. Jadi stablecoin itu apa sih? Stablecoin itu ya uang dolar. Itu stablecoin namanya. Ya, Anda masuk uang yen, ya itu stablecoin. Rupiah itu stablecoin, alat tukar teman-teman semuanya. Yang dimana negara-negara lain lagi mengatur masuk mata uangnya ke, bukan cuma sekedar invest nabung, tapi bagaimana di era ini akan bangun banyak pekerjaan baru. Banyak pekerjaan itu bakal mati gara-gara AI. Banyak pekerjaan mati bakal kripto. Tapi jangan salah, banyak pekerjaan juga akan muncul dalam dunia kripto. Banyak juga orang-orang hebat yang akan muncul di dalam era cryptocurrency. Nah, Anda harus berada di posisi yang tepat, berbisnislah di yang tepat. Makanya ngomong, Pak, ekonomi sulit Pak sekarang ini. Pak, susah konvensional. Terasa nggak kira-kira? Tapi di anak-anak kripto kagak. Di cryptocurrency enggak, Bapak Ibu semuanya. Yang ada kami semakin meningkat. Kenapa? Karena kami berada di zaman yang tepat, bisnis yang tepat, Bapak Ibu semuanya. Nah, orang lain nggak paham hal itu. Orang lain masih berkutat dengan scam-scam tahun 2020. Ya nggak? Ini loh Pak, robot forex Pak, dulu banyak robot penipuan. Ya itu mereka yang nipu, bukan kita, Bapak Ibu semuanya. Nggak perlu disama-samain, betul nggak kira? Ya nggak? Sama kayak cowok kalau lagi ngerayu cewek. Semua cowok memang penipu dan buaya. Kecuali saya. Bener nggak kira? Ya iya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, next. Oh iya. Next saja. Terakhir dari saya. Next. Kenapa sih kita harus jalankan moonbot bagi semuanya? Ini bukan hanya soal uang. Saya tahu berapa banyak orang di sini Anda sudah punya harta yang melimpah bagi semuanya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada Anda teman-teman. Dari bisnis ini, Anda bisa jadi saluran berkat. Dari bisnis ini, Anda itu bisa mengurangi yang namanya orang-orang ikut money game. Kita nggak bisa berantas. Tapi dengan ada moonbot, kami mengedukasi orang. Kami nggak pernah pakai kalimat duduk diam dapat duit kaya raya. Itu sesat. Sesat Bapak Ibu semuanya. Pasti uang Anda hilang Bapak Ibu semuanya. Di tempat kami mengatakan ini alat bisa membantu Anda mengolah aset Anda. Yes, menambah aset Anda. Yes, tapi kalau mau kaya sebenarnya teman-teman semuanya, ya. Kebetulan beliau ini lagi bikin acara. Di acara namanya BNI. Tahu ya? Business Network Internasional. Jadi ini adalah kelompok-kelompok para pengusaha-pengusaha di Indonesia juga ada. Salah satunya di sini ada Bu Diani yang masuk di dalam organisasi ini juga teman-teman semuanya. Tapi ini yang ada di Singapura teman-teman semuanya. Dan moonbot yang orang kata ini loh MLM, ini lo bisnis gak jelas, ini lo bisnis menakutkan. Anda coba lihat, ini di negara Singapura moonbot berada. Next. Jadi ini lagi pameran bisnis. Ini bersama Yunus dan Kelly, Singapura. Nggak kira-kira? Di Singapura loh, bukan singa di dapur ya. Oke.